Jadi apa sih yang menyebabkan sebuah bisnis terdisrupsi? Menurut Profesor Clayton, ada 3 faktor yang menyebabkan perusahaan besar dengan manajemen yang bagus dan pemimpin-pemimpin yang memiliki kualifikasi tinggi ini akhirnya terdisrupsi. Yang pertama adalah pola inovasi yang berbeda, sustaining innovation versus disruptive innovation. Biasanya, perusahaan yang sudah mapan cenderung fokus pada sustaining innovation, yaitu jenis inovasi yang fokusnya mengeksploitasi dan mengoptimalkan produk-produk yang sudah ada serta terbukti menghasilkan profit. Sustaining innovation biasanya menyasar pada pengguna produk atau layanan yang sudah ada saat ini. Contoh dari sustaining innovation adalah inovasi yang dilakukan oleh produk smartphone, misalnya iPhone ya. Kan awalnya diluncurkan produk pertamanya ini tahun 2007 teman-teman. Nah sekarang sudah jadi iPhone 14. Di iPhone 2, 3, 4, 5, 6, 7,5, 8, 9, sampai 14 sekarang. Kemudian inovasi pada mobil Avanza atau Innova di perusahaan Toyota. Kalau di industri hiburan kita bisa melihat inovasi yang dilakukan oleh film Avenger dan Justice League yang dibuat berjilid-jilid. Mirip dengan serial Ikatan Cinta atau Tukang Bubur Naik Haji. Inilah yang disebut dengan sustaining innovation. Jadi sustaining innovation ini berpijak pada basis produk, layanan, dan pengguna yang sudah ada. Semboyannya, ya kalau udah ada yang berhasil, ngapain sih kita repot-repot bikin yang baru? Sementara itu, perusahaan disruptor melakukan inovasi yang berbeda. Mereka mengawali inovasinya dengan memberikan produk atau layanan dengan value yang berbeda, yang biasanya cenderung lebih murah, lebih rendah mutunya, lebih rendah teknologinya. Namun perlahan seiring berjalannya waktu, perubahan teknologi membuat produk atau servis ini menjadi lebih baik dan kompetitif. Inovasi yang disruptif biasanya tidak menyasar pada pengguna produk atau layanan yang sudah ada, melainkan mereka menciptakan pasar pengguna baru. Salah satu studi klasik dari sustaining inovasi dengan disruptive inovasi ini adalah saat Steve Sesson, seorang insinyur di perusahaan Kodak yang menemukan teknologi foto digital di tahun 1975. Temuan ini dirasakan sebagai gangguan bagi bisnis utama Kodak yang mengandalkan pendapatan dari layanan cuci cetak foto konvensional menggunakan roll film. Sehingga akhirnya eksekutif di Kodak mengesampingkan ide untuk mengembangkan teknologi digital fotografi ini. Di awal-awal penemuannya, teknologi foto digital ini memang masih terlalu mahal dan belum memiliki kualitas piksel yang tinggi. Namun pelan-pelan teknologi foto digital semakin membaik dan memiliki kualitas yang lebih baik pula. Dan tentunya dengan harga yang jauh lebih bersahabat. Seiring dengan semakin populernya foto digital, pelan-pelan pendapatan Kodak menurun. Sehingga 19 Januari 2012, akhirnya Kodak mengajukan kebangkrutan mereka. Pada awalnya, strategi sustaining inovasi yang dilakukan oleh Kodak memang mampu untuk membuatnya bertahan selama beberapa dekade. Tapi pada akhirnya, dalam jangka panjang, keputusan Kodak untuk tidak melakukan disruptive inovasi merupakan keputusan yang akan menjadi bumerang dalam kelangsungan bisnis Kodak sekarang. Always use dependable Kodak film. The film in the familiar yellow box. That yellow box with the red logo was one of the 20th century's Titanic brands. It's the new Brownie Star Mike camera. But the company that gave us the Kodak moment and once controlled 90% of film sales in the U.S. is now on the brink of bankruptcy. Coba teman-teman bayangkan, seandainya saja Kodak tidak mengesampingkan dan lebih serius dalam menggarap digital fotografi di tahun 1980 sampai dengan tahun 1990-an, kira-kira nasibnya Kodak akan berbeda nggak ya? Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar ya. Faktor kedua yang menjadi penyebab disrupsi inovasi adalah kemajuan teknologi yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan daya serap konsumen. Di era 1950 atau 1970-an, mobil Amerika dan mobil Eropa sangat menguasai pasar global. Tetapi pelan-pelan kedikdayaan produsen mobil Amerika dan Eropa ini terkikis oleh pemain baru dari negara matahari terbit. Padahal, seperti yang kita tahu, mobil-mobil produksi Amerika dan Eropa ini terkenal dengan desain eksterior dan interior yang mewah dan berkelas. Selain itu, tenaga dan teknologi mobil Amerika dan Eropa juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan disruptor mereka dari produsen mobil Jepang.
Kalau kita lihat mobil Dodge Charger yang diproduksi di tahun 1970 yang dipakai oleh Dominic Toretto dalam film Fast and Furious, mobil ini bermesin V8 dan berkapasitas hampir 8.000 cc. Bisa berakselerasi mencapai kecepatan 100 km per jam hanya dalam waktu kurang dari 5 detik saja. Bahkan bisa menyebabkan helikopter saling baku hantam nih mobil ya. Nah, mobil ini merepresentasikan tipe mobil produksi Amerika yang terkenal dengan mesin yang bertenaga besar. American Muscle, begitulah julukannya. Sayangnya, teknologi yang lebih tinggi ini berarti juga membuat harga mobil Amerika cenderung lebih mahal. Apalagi mobil Amerika memiliki kebutuhan bahan bakar yang tinggi. Padahal spirit Henry Ford ketika mendirikan perusahaan Ford, pionir industri mobil Amerika, adalah untuk melayani segmen low end dengan cara melakukan standarisasi dan jalur perakitan bergerak, moving assembly line, sehingga hal ini membuat harga mobil menjadi lebih murah dan bisa menjangkau lebih banyak lapisan. Dan begitulah yang biasa terjadi. Ketika sebuah perusahaan mulai mapan, mereka kemudian bergerak dari disruption innovation menjadi sustaining innovation. Pelan-pelan mereka masuk ke segmen high-end yang lebih sedikit jumlahnya tetapi menjanjikan profit yang lebih baik. Pelan-pelan mereka menciptakan peluang untuk disruptor lainnya mendisrupsi bisnis mereka dan menggantikan singgasana kepemimpinan pasar mereka di segmen mayoritas. Sementara mobil Jepang waktu itu muncul dengan desain yang tidak terlalu bagus di zaman itu. Bahkan ada yang bilang ini mobil kok bentuknya kayak kotak sabun dengan kapasitas mesin yang lebih kecil pula, hanya berkisar 1000 atau 1600 cc. Membuat kebutuhan bahan bakar yang dikonsumsi menjadi jauh lebih irit dan hemat bahan bakar, membuatnya menjadi lebih bersahabat bagi kantong konsumen penggunanya. Sehingga mobil Jepang pelan-pelan semakin diminati oleh pengguna mobil di Amerika. Perlahan tapi pasti, industri mobil Jepang akhirnya mendisrupsi industri mobil yang kebanyakan berasal dari kota Detroit, Amerika. Inilah yang disebut dengan kemajuan teknologi yang tumbuh lebih cepat daripada daya serap konsumen. Industri mobil Amerika mungkin bisa membuat mesin yang bertenaga besar dan berteknologi lebih canggih. Tetapi pertanyaannya, apakah konsumen benar-benar membutuhkan mesin dengan kapasitas yang besar? Kan orang menggunakan mobil bukan sekedar untuk kebut-kebutan atau gaya-gayaan saja. Bisa saja mereka pakai untuk belanja, ngantar anak sekolah, ngantar barang ke klien atau ke konsumen, dan berbagai kegiatan domestik lainnya. Ya lucu aja kalau cuma mau ngantar anak sekolah atau berangkat kerja pakai mobil berkapasitas 6000 cc. Ini mau berkarya atau mau bergaya ini ya? Ya gaya sih boleh aja. Tapi kalau kantong jadi jebol gara-gara konsumsi bensin yang banyak, ya konsumen jadi mikir-mikir dulu dong. Dari sini bisa kita lihat inovasi teknologi seiring waktu akan semakin membaik dan murah. Sehingga perusahaan disruptor punya kesempatan untuk masuk ke segmen utama. Sementara incumbent terpaksa untuk bergerak ke segmen yang lebih atas agar mereka bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi dari harga jual yang lebih baik. Sehingga bisnis mereka bisa tetap mendapatkan pertumbuhan. Nah, hal inilah yang menciptakan celah bagi disruptor untuk masuk dan mendisrupsi bisnis incumbent. Faktor ketiga yang membuat sebuah bisnis terdisrupsi adalah tuntutan untuk melakukan investasi yang rasional. Seringkali sebuah inovasi yang disruptif pada waktu awal pertumbuhannya masih terlalu kecil marketnya untuk dimasuki oleh perusahaan-perusahaan besar. Misalnya saja pasar digital fotografi di tahun 1980-an. Berapa banyak sih penggunanya? Pasar pengguna smartphone berbasis Android di tahun 2000-an. Itu kan masih eranya Symbian. Yang pakai Android masih sedikit sekali. Atau pasar pengguna transportasi berbasis online di awal tahun 2010-an. Jadinya pasar ini tentu tidak cukup menarik untuk pemain-pemain utama di bisnis tersebut. Sehingga dalam melakukan investasi, pemimpin bisnis atau manajemen lebih suka untuk berinvestasi pada inovasi yang sifatnya sustaining. Artinya sistem inovasi yang mengembangkan produk atau layanan yang sudah ada. Sayangnya, ketika terjadi perubahan perilaku pelanggan, sustaining inovasi tidak lagi memadai. Ketika Nokia masih terus sibuk mengembangkan inovasi smartphone berbasis Symbian, pemain lain yang mengembangkan inovasi berbasis Android dan iOS tumbuh lebih agresif. Ketika Kodak masih sibuk mengembangkan inovasi dalam kamera analog dan cuci cetak konvensional
digital kamera dan digital fotografi tumbuh dengan sangat pesat. Ketika produsen mobil Amerika sibuk memperbesar tenaga dan kapasitas mobil produksi mereka sehingga mencapai 2000 atau bahkan 6000 cc yang akhirnya menyebabkan jadi boros bahan bakar, permintaan konsumen terhadap mobil yang ringan dan irit dalam penggunaan bahan bakar malah meningkat dengan sangat pesat. Karena terlalu asik mengembangkan inovasi untuk memasuki segmen high-end, akhirnya pemain-pemain besar ini mengabaikan segmen bawah atau segmen kecil ini, yang membuat pemain-pemain utama di market tersebut akhirnya tersingkir. Kodak, Nokia, industri mobil Amerika adalah deretan incumbent yang terkaget-kaget ketika ternyata market yang selama ini mereka dominasi mengalami perubahan dan tidak lagi berada di dalam kendali mereka. Agak lucu juga sih melihat mereka terkaget-kaget ya. Karena kan aroma perubahan sudah ada indikasinya ya teman-teman ya. Jadi tahun 1975 udah ada teknologi digital. Dari tahun 2010 sudah ada teknologi Android. Kok pemimpin dan manajemen bisnis di perusahaan besar itu tampak seperti kurang responsif ya. Nah, untuk membahas ini kita akan lanjut di segmen berikutnya. Disrupsi bisnis dan dilema kepemimpinan.